Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Integral Al Husnah? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih ingat dengan Bapak? Ayo, siapa nama Bapak? Ya, nama Bapak Pak Fatur, atau kalian juga boleh memanggil Bapak Pak Gala. Ya, di sini Bapak mengajar TIK. Sedikit mengulang, apa sih itu TIK? TIK terdiri dari 3 huruf. Apa aja? T, I, dan K. T, teknologi. I, informasi. K, komunikasi. Jadi pembelajaran TIK adalah tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Atau singkatnya, TIK mempelajari segala hal tentang teknologi dan komputer. Oh iya, masih ingat nggak dengan pembahasan Bapak yang minggu kemarin? Minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang informasi dan komunikasi. Informasi artinya berita atau keterangan, sedangkan komunikasi artinya berbicara. Bapak saat ini sedang komunikasi atau sedang berbicara. Berbicara atau komunikasi ada 2 jenis. Ada langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang menggunakan alat disebut komunikasi tidak langsung. Sedangkan komunikasi yang tidak menggunakan alat disebut komunikasi langsung. Saat ini Bapak sedang berbicara dengan kalian melalui video dan alat, yaitu handphone atau mungkin laptop. Maka Bapak dengan kalian sedang berkomunikasi tidak langsung. Informasi bisa didapat dari mana saja. Dari koran, dari majalah, dari buku, dari komputer, dan sebagainya. Informasi bisa didapat di internet. Informasi juga dapat disimpan di buku tulis ataupun di media digital seperti handphone atau laptop. Nah, sekarang coba lihat gambar-gambar ini. Ada apa aja ya gambarnya? Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang teknologi atau contoh-contoh teknologi. Pertama ada jam. Ya, apa sih fungsinya jam? Jam digunakan untuk mengetahui waktu. Selanjutnya ada handphone atau telepon genggam. Apa fungsinya telepon genggam? Telepon genggam digunakan untuk media komunikasi atau alat untuk berbicara jarak jauh. Namun sekarang telepon genggam tidak hanya digunakan untuk alat komunikasi, tapi juga alat informasi. Di telepon genggam atau HP, kita bisa juga mencari informasi dan memanfaatkan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya ada komputer. Komputer juga merupakan bagian dari alat yang digunakan untuk mengakses informasi. Selanjutnya ada televisi. Televisi sama dengan komputer, fungsinya untuk mengakses informasi. Nah, yang tadi itu kita sudah membahas contoh-contoh teknologi. Ada jam, ada HP, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh teknologi. Sebenarnya apa sih itu teknologi? Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih mudah. Dengan teknologi, semuanya bisa menjadi lebih mudah. Semisal, orang tua zaman dulu memasak menggunakan kayu bakar. Namun sekarang kita bisa memasak menggunakan kompor atau menggunakan penanak nasi. Contoh lainnya, orang zaman dulu menggunakan lilin untuk penerang ruangan. Sekarang sudah ada listrik dan lampu. Itu merupakan contoh teknologi, yang artinya teknologi membuat kita menjadi lebih mudah. Teknologi merupakan bagian dari alat-alat yang canggih dan selalu berkembang. Artinya teknologi setiap hari selalu berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baru. Berikutnya ada jam. Tadi Bapak sudah sampaikan di awal, jam digunakan untuk mengetahui waktu. Jam juga merupakan bagian dari teknologi karena selalu berkembang dari waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman.
Nah, ini ada 3 gambar jam. Gambar yang pertama yaitu jam matahari. Jam matahari ini tidak menggunakan baterai, tapi manual, harus digeser sendiri mengikuti arah matahari. Jadi nanti yang dilihat adalah bayangannya. Karena jam matahari ini hanya digunakan menggunakan tenaga cahaya matahari, maka jam matahari tidak bisa digunakan pada malam hari. Selanjutnya ada jam analog. Jam analog sudah mulai menggunakan baterai dan jarum sebagai penunjuknya. Jam yang terakhir ada jam digital. Jam digital ini juga menggunakan baterai, namun sudah tidak menggunakan jarum penunjuk. Jam digital sudah menggunakan layar digital untuk menunjukkan waktu. Contoh yang kedua ada telepon. Telepon juga termasuk dari contoh teknologi. Telepon selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Telepon zaman dulu yang sebelah kiri gambarnya itu adalah telepon kabel. Biasanya di rumah-rumah menggunakan telepon kabel. Selanjutnya ada telepon seluler. Berbeda dengan handphone yang sekarang kalian pegang, telepon seluler fiturnya terbatas. Telepon seluler hanya digunakan untuk komunikasi seperti SMS dan telepon, tidak seperti smartphone atau telepon zaman sekarang. HP atau telepon genggam zaman sekarang dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya kamera, memutar video, bermain game, dan sebagainya. Simpulannya, teknologi adalah cara membuat sesuatu agar menjadi lebih mudah. Teknologi merupakan alat-alat canggih yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contoh teknologi ada banyak. Yang sudah Bapak sampaikan adalah jam dan telepon. Jam digunakan untuk menunjukkan waktu, sedangkan telepon digunakan untuk media atau alat komunikasi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.